bahasa-bahasa sesama wanita itu lebih dapat buat anak perempuan. Betul. Dan ngeri loh ketika dilepas bapaknya gak ada, kemudian ibunya cuma sekedar aku ini yang lahirin kamu nak. Ya. Masa kamu sama bapak, ibu yang nyusuin kamu 2 tahun bukan bapakmu. Betul. Lihat tuh bapak kamu gak punya apa-apa gitu. Ya. Apalagi ya. Aku yang gantiin bapak kamu sibuk main latu-latu misalkan kayak gitu. Iya. Bahasa-bahasa itu buat anak perempuan itu bisa deep banget gitu loh. Betul. Apa yang harus dilakukan seorang bapak? Saya sudah berkeluarga, lalu memiliki anak, terus bercerai. Akhirnya anak saya dititipkan. Pengen jadi Al-Fatih? Enggak lah, belum. Bukan. Beda. Anak saya perempuan. Astagfirullahaladzim. Ya. Lalu saya sudah menikah lagi. Nah sekarang permasalahannya dengan manusia-manusia kuat ini, qadarullah mantan istri saya itu murtad. Nah jadi terjadi 2 visi lah. Anak saya melihat sementara dididik oleh bapaknya seperti ini, lalu melihat ke ibunya itu tidak menutup aurat dan lain-lain. Berarti ada anak dari pernikahan pertama yang ikut masnya. Ya. Oh, terus ngelihat ibunya yang sekarang. Betul. Nah itu gimana Ustadz saya menyikapinya untuk mendidik anak. Sementara kalau saya halang-halangi untuk bertemu ibunya juga khawatir saya salah. Nah bagaimana solusinya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur anaknya berapa tahun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur anaknya 9 tahun. 9 tahun. Ya. 9 tahun. Memang kita mendengar banyak dan punya cerita banyak hal-hal yang pelik ya teman sekalian, dan ini untuk pelajaran kita aja. Jadi ini masih menurut saya masih lumayan beruntung masnya ya, karena anaknya sudah ikut mas kan gitu. Alhamdulillah. Dan anaknya ini sudah dididik secara Islam dan seterusnya. Nah itu kan juga sama kayak kalau misalnya di keluargaku aku punya cucuku juga harus berinteraksi dengan kakek dan neneknya kan gitu kan ya. Nah kembali lagi kita Antum sampaikan. dong kakek dan neneknya. Bukanlah. Aku punya cucunya harus berinteraksi dengan antum kayak DBM lama-lama. DBM. Aku mau memasakkan istri dari bapakku. Itu ibu kau. Betul. Antum punya anak. Aku punya anak. Iya. Ya. Harus berinteraksi dengan bapak ibu antum. Iya. Dalam kurung kakek nenek mereka. Iya, ini pasti masak atau masak tempe dicetak kepiting. Iya. Ini Harus gara diiris-iris jadi tempe orek. ini gara-gara dengar yang tadi nih. Oh iya. Iya. Berpengaruh benar. Langsung mental kita ya. Iya, tolong dong. Pantes sana nemberingin di tembok ya. Pohon keluarga aja belum dipahami ya, silsilah keluarga. Nah jadi kalau kita lihat bagaimana dia harus berinteraksi, kita balik lagi. Yang kita ajarin pada mereka adalah bahwasanya Islam itu adalah agama yang pasti benar. Nah kita kasih tahu bahwa kenapa Islam itu benar, kenapa Islam itu agama yang kita pilih dan seterusnya. Nah di lain sisi kita kasih tahu, tapi tentunya kita juga mau nih kakek, nenek juga masuk Islam nanti bareng-bareng kita nanti ke surganya Allah. Makanya nanti kamu juga kalau berlaku harus berlaku yang baik. Jadi mereka tahu bahwasanya ketika mereka berinteraksi, mereka tuh standnya di mana. Mereka tuh berdirinya di mana. Jadi saya tuh berdiri untuk mendakwai ibu saya. Gitu loh maksudnya. Dan kita sampaikan aja pada ibunya, ya ini anak sudah saya ajarin dengan Islam, itu maksudnya. Dan ketika dia datang kepada kamu kalau dia ngomong sesuatu ya memang aku ajarin gitu kan ya, supaya dia bangga dengan agama dia. Nah ketika itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan ketika ketemu itu justru jadi sebuah dakwah. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah dan juga bukan berarti juga kita tidak mengawasi, juga tidak. Misal, kalau misalnya kita masih was-was, jangan tinggalin ketika memang waktu-waktu sholat. Cukup misalnya ya udah nanti ke rumahnya ibu mungkin ya setelah nanti sholat setelah pagi setelah sholat subuh dari jam 7 sampai jam 12, nanti jam 12 masa jemput. Supaya nanti biahnya dia atau kebiasaannya dia anak ini masih terjaga keislamannya. Dan nanti dilihat juga, mohon maaf kamu di sini makannya apa, dan ditegasin aja. Jadi gini nak, ibu berbeda dengan kita. Misalnya kalau ibu misalnya makanannya
boleh semuanya, tapi kita dikasih oleh Allah makanan yang baik-baik aja, yang toyib dan segala macam. Maka kalau nanti makan, ya semualah diajarin tentang makanan halal. Kalaupun kita sudah percaya, ya latih di situ mereka untuk bisa sholat sendiri dan seterusnya. Dan kalau waktunya masih lebih lama sama Mas, insya Allah aku yakin bahwa tetap anak ini masih bisa untuk diajak ngobrol. Dan tadi kepada ibunya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jalan dakwah. Nah, jadi kira-kira gitu. Yang penting sudah tahu standingnya di mana. Kira-kira Tolak gitu ya. ukurnya Ustaz, tolak ukurnya anak siap dipertemukan dengan ibu yang sudah murtad ini apa? Karena ini anaknya perempuan. Betul. Bapaknya cowok. Kadangkala iya. Udah mulai, mulai. Iya. Ya, udah mulai. Bapaknya ini adalah suami daripada ibunya. Paham ya? Iya, yoi. Nah, terus. kadangkala bahasa-bahasa sesama wanita itu lebih dapat buat anak perempuan. Betul. Dan ngeri loh ketika dilepas bapaknya gak ada, kemudian ibunya cuma sekedar aku ini yang lahirin kamu masa kamu sama bapak, ibu yang nyusuin kamu 2 tahun bukan bapakmu. Betul. Lihat tuh bapak kamu gak punya apa-apa gitu. Apalagi ya. Aku yang gantiin popok kamu, bapak kamu sibuk main latu-latu misalkan kayak gitu. Iya. Bahasa-bahasa itu buat anak perempuan itu bisa deep banget gitu loh. Betul. Apa yang harus dilakukan seorang bapak? Ya, belajar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga tidak pernah menghalangi ya anak-anak istri-istri beliau ketika masih punya bapak yang kafir. Lalu kemudian untuk datang dan bertamu. Hanya saja memang dilakukan oleh Rasulullah adalah memang wilayah akidah ya. Tapi kan kalau anak 9 tahun belum sampai pendidikan akidah. Sehingga yang paling dibiasakan adalah tentang masalah ya bi'ah aja, kebiasaan aja kayak kerudungan. Lalu kemudian dia biasa untuk sholat dan segala macam. Dia dikasih tahu bahwa dia seorang muslim. Dia dikasih tahu bahwa yang namanya agama itu yang diridhoi hanyalah Islam. Yang masuk surganya Islam, masuk surga sama barang-barang bapak. Berarti tolak ukurnya adalah kebanggaan anak sama akidahnya. Pride. Jadi kayak kebiasaan. Masih masalah habit sih. Karena anak 9 tahun kan belum bisa diajak mikir ya. Kalaupun bisa diajak, kayaknya kalau perempuan udah bisa. Tapi mungkin tidak terlalu berat ya. Jadi tinggal disampaikan aja, justru keberhasilan kita adalah ngajak ibu balik lagi kepada Islam gitu kan ya. Itu bisa disampaikan pada anaknya. Masa kamu nggak pengen ibu bareng-bareng kita di surga dan segala macam kayak gitu. Surga cuma punya Allah Iya, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Artinya memang masalah-masalah kebiasaan. Orang bilang kalau anak perempuan itu justru dekatnya sama bapaknya. Iya, ada teori kayak gitu. Ada anggapan begitu ya. Karena memang anak perempuan itu biasanya dia nyari figur ayah. Kalau anak laki-laki kan jadiin ayahnya kan jadi target untuk dia lampaui, gitu kan ya. Oh iya. Iya kan. Iya. Kalau perempuan kan jadiin ayahnya kan sebagai tadi ya, sebagai pelindung dan segala macam. Nah, aku berharap sih ketika memang kita punya waktu benar-benar sering cerita, sering ngobrol. Aku dulu dengan anak-anak perempuanku punya satu hari khusus setiap bulan untuk jalan berdua bareng. Nah, jadi cuma berdua aja bareng, terus kita ngobrol-ngobrol aja, dia mau kemana kita anterin, kita ajak makan dan segala macam ya untuk bikin bonding. Kira-kira. Jadi kalau bondingnya sudah cukup kuat, aku pikir ketemu cuma sepekan 1 hari misalnya untuk sekedar, karena gini problemnya bro. Kadang-kadang memang kita perlu untuk mengenalkan karena bagaimanapun juga ya itu kan adalah ibunya supaya dia boleh mengenal. lepas. Betul. Dan untungnya juga Mas sudah nikah lagi. Jadi ya di keluarga itu sudah bisa punya ibu juga sih sebenarnya. Ada sosok ibu baru. Ya ada sosok ibu yang melengkapi mental anaknya insya Allah. Jadi aku pikir mudah-mudahan gak terlalu bermasalah kalau kita setting kayak tadi ya. Ya gitu. mudah-mudahan. Asal jangan disuruh nginep dulu. Kalau nginep belum yakin akunya sendiri. Nah makanya kalau anakku mau nginep aku sama kakek neneknya. Ya kakek nenek minta nginep ya aku bilang enggak dulu. Kenapa? Karena aku belum tenang. Oh gitu? Iya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita pergi bareng-bareng keluar kota terus misalnya contoh ya udah sini si Koko nginep aja sama kakek misalnya. Ya udah nggak apa-apa nginep aja. Tidur sama beliau misalnya. Itu nggak ada masalah. Tapi ada antumnya. Iya, tapi ada kita. Yang penting kita sendiri yang tahu anak kita kayak apa. Jangan sampai kita melepas yang memang belum kuat. Oh iya, di luar jangkauan kita belum kuat. Kayak tadi misalnya kalau kita biarin 1 hari nanti sholatnya nggak ada yang bisa jaga kan gitu. Iya. Dan kadang-kadang tiba-tiba di gereja kok ada alat musik ya, di masjid kok nggak ada Pak. Betul, tiba-tiba dibawa ke gereja atau yang lain. Nah itu juga perlu diobrolkan, jangan sampai dibawa kepada sesuatu yang bukan keyakinannya dia. Iya. Nah itu memang harus diomongin baik-baik dengan bener. Kalau enggak mending nggak usah. Jadi iya.